warga negara anaknya. Isu ini kemudian melebar, bukan hanya soal nasionalisme, tetapi juga menyentuh kewajiban kontribusi alumni penerima beasiswa negara tersebut. Mengingat LPDP dibiayai dari dana publik, kemudian muncul pertanyaan tentang akuntabilitas, pengawasan, dan ketegasan regulasi. Apakah polemik ini murni kesalahpahaman atau justru membuka celah dalam tata kelola beasiswa negara? Dan untuk mengetahui hal ini secara objektif, kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Center for Education, Regulation and Development Analysis atau CERDAS, Indra Karismiaji. Selamat pagi Pak Indra, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas. Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bicara lagi tentang LPDP viral ini di media sosial, sebenarnya Anda melihat bagaimana sih persoalan ini? Ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari fenomena ini. Yang pertama, kalau kita ingat tepat 1 tahun yang lalu, bulan Februari 2025, itu kan juga ada tagar yang viral ya, kabur aja dulu. Ya. Ingat nggak? Ya, ya kan? Ya. Ini kan membuktikan, ini kan curahan hati orang Indonesia yang sudah melihat kondisi di luar negeri, membandingkan dengan kondisi Indonesia yang dinilai sangat tidak kondusif kan. Susah untuk cari kerja, susah untuk berbisnis, tidak ada kepastian hukum, kondisi politik juga tidak stabil. Itu yang dilihat kan, sehingga muncul seakan-akan lebih baik tinggal di luar negeri kan. Ini satu hal yang menurut saya harus direfleksikan, harus dievaluasi tentang program-program pemerintah sekarang. Kan mereka punya tugas untuk memajukan kesejahteraan umum, itu tugas konstitusional mereka kan. Tetapi dengan munculnya keluhan-keluhan yang seperti ini kan curcol nih istilahnya, kalau anak sekarang bilang kan, curhat colongan kan gitu. Sebetulnya kan yang mau ditunjukkan bahwa kondisi hidup di Indonesia ini sangat tidak kondusif. Itu yang harus kita ambil, dan kalau setahun yang lalu ada hal ini, setahun kemudian muncul lagi, kan berarti belum ada perbaikan. Ya kan? Itu yang harus kita cermati bersama, kita cari solusi bersama. Nah, poin yang kedua adalah dari ini kan penerima LPDP ya, beasiswa dana dari uang kita nih, uang kita semua, yang sebetulnya tujuannya adalah untuk kita mendidik orang-orang Indonesia untuk membangun Indonesia kan, sebetulnya tujuannya kan seperti itu. Nah, sayangnya dari sejak dulu sampai hari ini saya belum pernah lihat ada kajiannya, Mas. Ada nggak riset uang yang sudah kita keluarkan, mungkin angkanya sudah ribuan triliun ya, untuk mendidik anak-anak Indonesia ini, ada hasilnya nggak? Itu yang harus dievaluasi bersama loh. Artinya jangan-jangan selama ini memang jauh lebih banyak orang-orang yang seperti ibu ini. Karena dari zaman saya kuliah dulu, bicara 30 tahun yang lalu, belum ada LPDP nih, tapi kan udah ada beasiswa ke luar negeri nih untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak yang bareng saya kuliah dulu di Amerika banyak, Mas, yang nggak pulang, yang memilih untuk tinggal di Amerika atau di negara lain karena tadi standar hidupnya lebih jelas, lebih tinggi. Kita ngantar pizza aja bisa dapat $5.000 per bulan. Itu kan hampir 100 juta kalau sekarang kan. Kita kerja apa di Indonesia yang bisa dapat 100 juta tiap bulan? Ini kita bicara hanya ngantar pizza saja. Nah, itu yang harus dievaluasi. Kenapa selama ini hal seperti ini banyak terjadi? Kan nggak cuma sekarang aja, kita kan udah dari 30 tahun lalu saya sendiri melihat hal yang sama, ya kan? Berarti memang belum ada evaluasi terhadap program-program beasiswa dari anggaran belanjanya negara nih, uang rakyat nih, uang kita semua yang harusnya dipakai untuk membangun Indonesia tadi. Nah, mungkin problemnya adalah tidak ada pemetaan. Kalau sekarang kita lihat LPDP atau misalnya KIP kuliah lah, itu kan juga program pemerintah ya yang untuk perguruan tinggi.
kan dibebaskan orang untuk ngambil apa saja, kuliahnya di mana saja. Jadi tidak diselaraskan dengan kebutuhan Indonesia. Oke. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita jelas punya kekayaan alam yang luar biasa ya. Kita punya nikel, kita punya geothermal, kita punya kekayaan bahari, kemaritiman kan. Tapi kita punya ahlinya nggak? Kita punya ahli nikel nggak? Kita punya ahli geothermal nggak? Kita punya ahli kemaritiman nggak? Jangan-jangan kita nggak punya nih. Padahal kita punya kekayaan itu kan. Nah, sehingga kan kita memang butuh ngirim orang untuk belajar tentang ilmu-ilmu itu untuk mengembangkannya di Indonesia. Kan harusnya logikanya kan begitu. Ya, ya. Berarti kan nggak cuma selesai sampai ngirimnya sekolah doang. Harus difikirkan juga karir dia setelah selesai, ilmunya itu dipakainya di mana. Siapa yang berhak untuk melakukan pemetaan itu seharusnya, Pak? Ya harusnya pemerintah dong, karena kan mereka yang punya tugas tadi untuk juga memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan Indonesia. Nah, problem utamanya sebetulnya cara berpikir pemerintah kita, wakil rakyat kita itu berpikirnya 5 tahunan. Ya kan, untuk bagaimana dipilih lagi di 5 tahun ke depan. Sehingga cara berpikirnya termasuk untuk, ya mohon maaf nih kalau saya menilai, termasuk program beasiswa ini lebih ke bagi-bagi duitnya. Karena kan kelihatan wah artinya gini, ada kuota besar LPDP ini apakah memang tidak ada gitu yang ditujukan dalam bidang strategis tadi? Nah, kita bisa lihat saja mana yang memang sesuai dengan kebutuhan. Ada nggak penjelasan dari Bappenas misalnya? Kita itu butuh sekian ribu ahli geothermal misalnya. Dan nanti setelah mereka kita kuliahkan, itu mereka akan dipekerjakan di Badan Geothermal Indonesia misalnya. Kan nggak ada, gitu, ya kan? Sama sekali kalau itu ada, pasti sudah disampaikan pemerintah kan. Kita nggak punya sama sekali, tapi LPDP-nya disebut terus kan gitu. Kita menyekolahin, tapi kuliahnya di mana? Apa maksudnya nanti kerjanya di mana? Dan struktur gajinya seperti apa kan? Tapi bagaimana memastikan alumni itu benar-benar nanti akan kembali untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan tersebut, Pak Indra? Yang jelas tadi dulu karirnya itu jelas. Kalau yang sekarang banyak sekali orang yang misalnya nih, contoh aja tadi ya, dia kuliah di luar negeri belajar geothermal gitu, terus pulang ke Indonesia. Pertanyaannya dia kerja di mana? Ya kan? Yang ada pilihannya jadi birokrat, ASN. Kan udah nggak cocok sekali pengembangan sesuatu dengan konsep birokrasi. Kan berarti harus diubah nih, ya kan? Undang-undang ASN-nya harus diubah, ya kan? Bagaimana cara? Jadi ini sebuah benang yang sangat kusut, yang harusnya dengan fenomena ini muncul, kita urai kembali, kita benahi kembali, sehingga berpikirnya nggak cuma 5 tahun ke depan, nggak cuma 2029, tapi bicara tentang 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Ya, Pak Indra, kembali ke video yang viral itu. Ini kan menunjukkan masalah paspor anaknya yang tidak ke warga negara Indonesia. Sebenarnya sejauh mana sih hak pribadi alumni itu bisa dibatasi oleh sebuah kontrak beasiswa, walaupun itu dibiayai oleh negara? Jadi dengan kondisi sekarang sebetulnya juga kita nggak bisa menyalahkan cara berpikirnya mereka ya, karena mereka sama sekali dalam proses rekrutmennya pun, seleksinya pun, itu kan menurut saya tidak ketat. Artinya tidak betul-betul dicek siapa yang merah putih nih, siapa yang benar-benar memang punya keinginan untuk membangun Indonesia, kan harusnya begitu. Jadi nggak sembarangan orang. Yang lebih banyak kan sekarang ya mohon maaf kalau kita mau jujur, ini kan banyak titipan, banyak anaknya siapa, banyak dari mana kan begitu, yang memang tidak diseleksi putra-putri terbaik Indonesia, yang memang tadi difikirkan juga masalah karirnya ke depannya, gajinya bagaimana, termasuk seleksi tadi nih Mas, misalnya kita bicara
untuk menyeleksi ahli geotermal, jangan milih orang yang maunya tinggalnya di Jakarta, Medan, Surabaya, karena nggak ada geotermal di situ. Mereka tinggalnya harus mau tinggal di gunung-gunung, di daerah yang bukan kota, daerah pedesaan. Mau ya itu bagian dari seleksi. Oke. Gitu. Pak Indra Karismiaji, terima kasih banyak udah meluangkan waktu pagi hari ini berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Pak Indra. Pagi.